sudah terpasang alat bantu dengar, kemudian dia sudah bisa menggunakannya dengan baik, biasanya sudah tidak diperlukan. Ya. Jadi seperti itu Ibu Maya. Jadi kalau misalkan mau pemeriksaan tes audiometri pun sudah bisa ya dok, karena anaknya Ya, juga anaknya sudah bisa komunikasi ya, bisa. Baik. Untuk selanjutnya Mbak Tri masih ada beberapa pertanyaan lagi, silahkan Mbak. Ya. Langsung saya lanjut dari pertanyaan dari Ibu Anis Nur Aziza. Dokter izin bertanya, anak saya umur 12 tahun, dulu ketika umur 3 tahun setelah mandi telinga kanan kemasukan air. Setelah itu sering mendengung. Saya kira hanya efek kena air biasa, tapi seiring waktu kok pendengaran kanannya semakin berkurang, dok. Saya sudah konsul dengan dokter THT, memang pendengaran kanannya menurun. Bagaimana solusinya, dok, selain menggunakan ABD? Wah, ini kasusnya kayaknya seperti yang tadi ya, dok? Gangguan telinga tengah ya, dok ya? Ya. Jadi begini, kalau misalkan terjadi kemasukan air, umumnya kalau misalkan baru-baru kejadian ya, misalkan kemasukan air tiba-tiba nggak dengar, biasanya sih kotoran telinga saja, serumen ya. Jadi kadang-kadang serumen itu begitu kemasukan air dia ngembang, karena ada cairan dia nyerap cairan dia ngembang, nah tiba-tiba tuli. Tapi kalau misalkan sudah ke THT biasanya umumnya sudah dibersihkan ya. Tapi kalau misalkan kemudian hari dia sudah ke THT biasanya sudah dibersihkan ya dan tetap mengalami penurunan pendengaran, mungkin sudah terjadi ini infeksi sebelumnya. Infeksi pada gendang telinganya, dan infeksi pada liang telinganya bisa saja ya sehingga menyempit, atau misalkan infeksi pada gendang telinga menimbulkan semacam apakah lubang atau hanya sekedar sikatrik seperti apa istilahnya jaringan parut lah ya, jaringan parut pada gendang telinga sehingga kemampuan elastisitas dari gendangnya terganggu. Nah, itu sudah bisa menimbulkan gangguan pendengaran juga. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini agak berbeda Mbak dengan yang tadi ya, yang telinga tengah. Karena ini biasanya infeksi di luar, di telinga luar ya, di liang telinga ataupun di gendang telinganya sama sekali, bukan di dalamnya ya. Ya mungkin sudah terjadi infeksi. Kalau misalkan penanganannya tergantung. Kalau misalkan dia memang ada penyempitan, mungkin tindakan operatif juga ya. Tapi kalau misalkan masalahnya sudah di gendang telinga, ya kalau misalkan ada perforasi atau lubang, mungkin ditambal. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada dan hanya semacam jaringan parut seperti itu, biasanya kita tidak lakukan tindakan apa-apa, karena semakin kita mengintervensi gendang telinga yang masih normal, yang masih utuh, kita khawatirkan malah terjadi perburukan seperti itu. Karena misalkan terjadi gendang telinga yang berlubang, kemudian terjadi infeksi, maka yang dilakukan pertama kali kan mengobati infeksinya. Kalaupun ternyata setelah diobati infeksi hilang tetap terjadi penurunan, maka jelas ini penyebabnya karena ada lubang masih ada di situ. Kalaupun suatu saat ditambal lubangnya, goalnya bukan untuk memperbaiki pendengaran, tapi untuk mencegah terjadi infeksi. Karena kalau misalkan gendang telinga terbuka, lubang, kemasukan air, akan terjadi infeksi. Mudah kan terjadi infeksi. Tapi kalau misalkan dia tertutup, relatif tidak akan terjadi infeksi. Tapi untuk memperbaiki pendengarannya pun, bukan dengan tambal tadi, meskipun dengan penambalan gendang telinga bisa terjadi perbaikan, tapi bukan itu goalnya. Jadi kalau misalkan tujuannya untuk memperbaiki pendengarannya, mau nggak mau tetap harus alat bantu dengar yang dipilih. Ya. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan untuk Bu Anis Rajiza. Baik. Sepertinya pertanyaan terakhir dari Rizka. Ini bukan pertanyaan, tapi ada saran dari audiens kita, dari Ibu Dianteni. Saran Kak, pembicaranya orang tua yang mempunyai anak dengan gangguan pendengaran dan terapis juga. Biar orang tua yang baru atau orang tua yang awam bisa dapat gambaran apa yang harus dilakukan. Nah, terima kasih banyak sekali Bu Dian atas masukannya, ini menarik sekali. Semoga nanti di lain waktu kita online seminarnya bisa sharing dari orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus ya. Ya, ini dari chat Zoom
pertanyaannya sudah selesai, Mbak Rizka. Apakah ada pertanyaan?